Cerita dongeng, monyet yang berhasil membuat gajah dan semut berteman. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor monyet bernama Miko. Suatu hari, Miko melihat Gani si gajah dan Seli si semut bertengkar. Gani merasa terganggu oleh Seli yang selalu melintas di jalannya, sementara Seli merasa Gani menginjak jalannya. Miko berpikir keras dan merancang rencana. Ia mulai mengumpulkan daun-daun, ranting, dan bunga. Dengan penuh semangat, ia membuat sebuah lomba yang menarik di pinggir sungai. Miko kemudian mengundang Gani dan Seli untuk berpartisipasi. Ketika perlombaan dimulai, Gani yang besar dapat melompati rintangan, sementara Seli dengan cepat menghindari halangan. Namun, saat Seli terjebak, Gani yang melihat segera mendekat. Dengan lembut, ia menyingkirkan semak-semak itu. Mereka melanjutkan perlombaan dengan semangat baru, saling membantu dan mendorong satu sama lain. Ketika mereka sampai di garis finish, keceriaan dan tawa mengisi udara. Gani dan Seli saling memberi isyarat, mengerti bahwa mereka telah menjadi teman. Sejak hari itu, Gani dan Seli menjelajahi hutan bersama. Mereka belajar untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Miko merasa bangga melihat persahabatan yang terjalin antara gajah dan semut yang membuat hutan semakin hidup dan harmonis. Pesan moral, jangan ada permusuhan karena bagaimanapun juga kita hidup saling membutuhkan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Terima kasih. Dibuat oleh Marvie Clemenzo. Kisah Kelinci dan Petani. Penulis Athar Thorik Firdaus. Pada suatu hari di hutan lebat hiduplah seekor kelinci. Kelinci tersebut sedang berjalan-jalan di hutan lebat dan dia ingin mencari makan. Kelinci pun menemukan ladang petani. Asyik. Banyak wortel di sana. Seru kelinci dalam hati. Ia pun ingin mengambil wortel milik petani itu. Namun di ladang tersebut masih dijaga oleh petani. Kelinci pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sambil menunggu petani itu kembali ke rumahnya. Pada saat hendak pulang ke rumah, kelinci melihat seekor harimau besar yang sedang mondar-mandir di bawah pohon. Aduh, celaka. Ada harimau, seru kelinci dalam hati. Ia pun berpikir sejenak mencari ide. Lalu dia punya ide untuk kabur. Aku harus mengendap-endap kabur, seru kelinci di dalam hati. Kelinci pun kabur, namun tiba-tiba tidak sengaja kelinci menginjak ranting pohon. Sang harimau yang mendengar suara ranting berseru. "Hah, suara apa itu?" kata harimau. "Aduh, harus bagaimana ini?" seru kelinci. Dan harimau pun menemukan kelinci. Tidak menunggu lama harimau mengejar kelinci. "Aduh, harus bagaimana ini?" seru kelinci. "Aku akan menangkapmu," kata harimau. Sesaat kelinci melihat sungai dan ada batu yang berjajar di sungai tersebut, dengan cepat kelinci melompat menyeberangi sungai tersebut. Sementara harimau takut untuk melompati sungai deras tersebut. Harimau pun berlalu pergi. Sang harimau kemudian berjalan menuju sarangnya. Ketika pulang menuju sarang, sang harimau melihat sebuah apel. Lalu dia mengambilnya dan pulang menuju sarangnya. Sang harimau yang lelah seharian mencari makan pun tertidur di sarangnya. Sementara itu sang kelinci yang berhasil selamat dari kejaran harimau pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya kelinci memutuskan untuk berjalan-jalan dan mencari makan. Sampai di tepi sungai, kelinci pun melewati sungai itu. Tiba-tiba muncullah seekor buaya yang besar dan siap menergap kelinci. Kelinci yang kaget segera meloncat dan berlari secepat-cepatnya meninggalkan sungai dan buaya itu. Kelinci yang lari dengan cepat akhirnya selamat dari kejaran buaya. Akhirnya kelinci memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kelinci pun bersyukur karena masih bisa menghindari bahaya yang mengintainya. Pesan moral yang terdapat pada cerita ini: kita hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap bahaya yang mengintai. Selesai.